Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan mempelajari materi IPA bab 8 membangun masyarakat yang beradab. Topik B. Kini aku menjadi lebih tertib. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dapat menentukan pengertian peraturan. 2. Dapat menerapkan contoh peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. 3. Menafsirkan jika tidak ada peraturan. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, peraturan dapat diartikan sebagai tatanan, petunjuk, kaidah, ketentuan yang dibuat untuk mengatur suatu hal. Peraturan ada yang bersifat tertulis maupun peraturan tidak tertulis. Berdasarkan proses penetapannya, peraturan ada yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, namun ada juga peraturan yang dibuat berdasarkan keputusan seorang yang memiliki menang. Peraturan ditentukan dengan tujuan untuk mengatur suatu hal sehingga mencapai suatu tujuan. Setiap kelompok masyarakat bisa saja memiliki peraturan yang berbeda-beda dengan tujuan yang berbeda-beda. Peraturan dibedakan menjadi dua, yaitu peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Baik. 1. Peraturan tertulis. Peraturan tertulis merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku di negara. Peraturan tertulis biasanya dibuat oleh pemerintah, pengusaha maupun pengelola suatu tempat. Peraturan tertulis bersifat memaksa dan mengikat, adapun sanksi dari peraturan tertulis adalah sanksi yang tegas. Ciri-ciri peraturan tertulis: A. Bersifat formal. B. Berlaku secara umum. C. Memiliki kekuatan hukum. D. Dibuat oleh lembaga atau orang yang berwenang. Contoh peraturan tertulis misalnya wajib memakai helm saat berkendara dengan sepeda motor, membayar pajak dan lain sebagainya. 2. Peraturan tidak tertulis. Peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu. Peraturan tersebut berlaku bagi masyarakat tersebut. Contoh peraturan yang tidak tertulis adalah adat istiadat. Sanksi untuk pelanggaran peraturan tidak tertulis seperti norma sosial, etika, atau hukum adat umumnya tidak bersifat formal. Pelanggaran peraturan tidak tertulis seringkali mengakibatkan sanksi sosial, seperti dikucilkan, dikritik, atau penilaian negatif dari masyarakat. Itu ciri-ciri peraturan tidak tertulis. A. Biasanya berbentuk pertanyaan lisan. B. Hasil dari keputusan bersama. C. Berlaku untuk sekelompok orang atau masyarakat tertentu. D. Tidak memiliki kekuatan hukum. E. Hanya dibuat berdasarkan nilai-nilai dalam masyarakat. Dampak positif dan negatif jika tidak ada peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Berikut penjelasannya. 1. Dampak positif dan negatif jika tidak ada peraturan tertulis. A. Dampak negatif: ketidakstabilan sosial, ketidakstabilan ekonomi, konflik, anarkisme, pelanggaran hak asasi. B. Dampak positif: pengabaian kepentingan individu, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, hilangnya kreativitas dan inovasi, hilang. Itulah materi mengenai peraturan, baik peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis yang dapat kita pelajari pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.